ketika harga kedelai di pasar dunia itu naik atau kurs rupiah kita melemah, ya, itu harga kedelai akan terasa sangat-sangat mahal. Dan itu kita rasakan hari-hari ini. Cuman bertahan, nggak ada keuntungan lebih, belum ada. Ya karena harga 15.000 per kilo, harga jual di pasar belum bisa naik. Tempe dan tahu, jajanan ringan untuk menemani kita saat bersantai yang nikmat juga diolah menjadi hidangan utama. Tahu tempe bahkan menjadi makanan khas sejumlah daerah di Indonesia. Tahu gimbal Semarang, tempe bacem Yogyakarta, tahu kuning Kediri, tempe mendoan Madiun, dan tahu tek Surabaya adalah sebagian di antaranya. Tahu tek atau tahu petis adalah makanan khas kota Surabaya dan ini menjadi hidangan favorit warga kota Surabaya ataupun warga pendatang. Namanya juga tahu tek ya, jadi menu yang wajib atau bahan dasar yang wajib ada di sini adalah tahu. Tapi ternyata konsumen tidak sadar kalau ukuran tahu ini dari produsen semakin hari semakin mengecil. Hal ini dipengaruhi oleh harga bahan baku tahu yang mengalami peningkatan cukup signifikan, yakni kedelai, karena kedelai terpengaruh oleh peningkatan harga kedelai di pasar dunia. Mengecilnya ukuran tahu dan tempe ini dikarenakan produsen tahu dan tempe tidak bisa menaikkan harga produknya, meski harga bahan bakunya melambung. Kenapa begitu? Konsumsi akhir tahu dan tempe adalah rumah tangga. Jika harga tahu tempe naik, konsumen akan beralih ke produk konsumsi yang lebih murah dan otomatis permintaan tahu tempe menurun. Karena takut kehilangan konsumen, solusi yang dipandang tepat oleh produsen adalah mengurangi ukuran. Sebenarnya, berapa sih harga kedelai sekarang? Data Badan Pangan Nasional mencatat, pada November 2022, harga kedelai bertengger di angka Rp14.150. Bagi produsen, harga ini terlampau tinggi. Harga yang mereka anggap wajar adalah Rp11 hingga Rp12.000. Lalu, apa yang membuat harga kedelai di Indonesia tinggi? Salah satu penyebab utamanya adalah 85% kedelai di Indonesia merupakan kedelai impor. Sebagai komoditas impor, mau tidak mau, kedelai harus mengikuti fluktuasi harga pasar dunia. Ketika harga kedelai di pasar dunia itu naik atau kurs rupiah kita melemah, ya, itu harga kedelai akan terasa sangat-sangat mahal. Dan itu kita rasakan hari-hari ini. Penasaran seberapa besar impor kedelai Indonesia saat ini? Merujuk pada catatan Badan Pusat Statistik, sepanjang semester 1 2020, impor kedelai Indonesia mencapai 1,27 juta ton atau 7,65 triliun rupiah. Kedelai didatangkan dari Amerika Serikat sebanyak 1,14 juta ton. Sisanya dari Argentina dan Kanada. Bahkan pada Agustus 2022, impor kedelai Indonesia sudah mencapai 2,5 juta ton. Jika kebutuhan nasional adalah 3 juta ton, itu berarti 90% kedelai yang kita konsumsi adalah kedelai impor. Salah satu dampak invasi Rusia ke Ukraina pada 2022 adalah perebutan pasar global atas komoditi kedelai. Ketika Tiongkok mengimpor kedelai hingga 100 juta ton, hukum ekonomi pun berlaku. Siapa yang menawarkan harga yang tinggi, satu ya, itu akan mendapatkan barang. Yang kedua, siapa yang punya daya tawar tinggi, dia akan mendapatkan barang. Nah, terhadap dua hal itu, apakah kita bisa menjamin? Misalnya? Kalau itu tidak bisa kita pastikan, ya kita tidak akan mendapatkan kepastian. Kalau sudah begini, harga kedelai yang tinggi memaksa produsen tahu dan tempe mengurangi jumlah produksi dan pekerja. Produsen hanya mampu bertahan dengan keuntungan tipis.
kondisi harga kedelai impor naik tinggi ini gimana untuk pengrajin? Ya pengrajin agak susah, harga jual kan nggak bisa naik juga, terus penghasilan berkurang, kan gitu. Ada solusi Pak? Ya solusinya cuman bisanya naikin harga sedikit-sedikit juga, ngikutin harga juga kan gitu. Berharap sih pemerintah ikut andil biar harga stabil gitu, nggak naik terus. Cuman bertahan, nggak ada keuntungan lebih, belum ada. Ya karena harga 15.000 per kilo, harga jual di pasar belum bisa naik. Untuk mengatasi harga kedelai yang melambung, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah melalui Perumbulok telah mengimpor kedelai dari Afrika sebanyak 350.000 ton yang diperkirakan masuk ke Indonesia pada Januari 2023. Importasi kerap dipilih sebagai jalan keluar saat ketersediaan kedelai menipis dan harga tinggi. Komisi Pengawas Persaingan Usaha mencatat adanya dominasi importasi kedelai. Di antara 102 importer yang terdaftar, hanya 2 importer yang memiliki kuota impor kedelai sangat tinggi. Salah satunya memasok 47% kebutuhan dalam negeri dan perusahaan kedua memasok 28%. Namun, KPPU belum menemukan indikasi yang mengarah pada monopoli harga oleh importir tertentu. Direktur Ekonomi KPPU Mulyawan Rana Manggala mengatakan, untuk menghindari dominasi impor dan penguasaan harga oleh importir, pemerintah bisa mengambil peran dengan memenuhi kebutuhan kedelai masyarakat dengan mencukupi stok. Dari tahun 2021 hingga September 2022 ini, memang harga kedelai itu selalu mengalami kenaikan. Tapi kembali lagi karena ini barang impor ya Mbak ya, ini kan sebagian besar kedelai kita itu masih disuplai dari luar negeri, terutama dari Amerika. Selama ini, kedelai impor memang menguasai penjualan. Menurut pembuat tempe, kedelai impor memberikan hasil produksi lebih banyak dibanding lokal. Konsumen juga kerap mengeluhkan tingkat kebersihan kedelai lokal. Di tengah dominasi kedelai impor di pasaran, harga kedelai lokal milik petani terjun bebas hingga Rp8.000 per kilogram. Lelah merugi, petani pun meninggalkan komoditas kedelai. Hal ini tampak pada turunnya luasan lahan pertanian dari 1,6 juta hektar, kini tersisa 300.000 hektar. Dengan luas lahan yang terus berkurang, bagaimana kedelai lokal akan berjaya di Indonesia? Kita berkurang produksinya, kenapa? Petani dan kelompok tani kurang berminat untuk menanam kedelai. Menghadapi persoalan klasik komoditas kedelai pada pertengahan 2022, pemerintah memasukkan kedelai dalam daftar komoditas strategis. Pemerintah menggelontorkan anggaran belanja tambahan sebesar Rp540 miliar yang disalurkan ke Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian dan diturunkan dalam bentuk strategi program intensifikasi dan ekstensifikasi. Peta jalan produksi benih itu ada 2 cara. Pertama ada ekstensifikasi, menambah areal sampai kurang lebih 1.500 hektar. Yang kedua jalan intensifikasi, meningkatkan produktivitas. Kami sekarang punya 2 peta, peta moderat dan peta revolusioner. Peta revolusioner itu kami mengembangkan teknologi dengan produktivitas 3 ton per hektar. Dan ini sudah berjalan. Program ini menargetkan capaian produksi awal sebesar 15 ton dengan luasan lahan 300.000 hektar. Wilayah sasarannya adalah 5 provinsi di Pulau Jawa dan 9 provinsi di luar Jawa. Di Jawa Timur, Kementan berinovasi melalui percobaan tanam kedelai unggul di antara tanaman tebu. Kerjasama inovasi bersama PT Perkebunan Nusantara ini menghasilkan tanaman kedelai di antara tebu seluas 3 hektar. Tebu
Kedelai. Ini adalah salah satu inovasi dari tanaman tumpang sari yang disebut dengan bule, yakni tebu dan kedelai. Merupakan sinergi antara Kementerian Pertanian dan juga PT PN 11 sebagai salah satu upaya perluasan lahan produksi kedelai yang ditargetkan pada tahun ini mencapai sekitar 140.000 hektar lebih. Target capaian produktivitas kedelai di akhir tahun 2022. Percobaan tanam pertama bule ini dinilai memuaskan. 1 hektar lahan bisa menghasilkan 1,7 sampai 2 ton dan setiap batang kedelai mampu memproduksi 70 bolong. Untuk memperluas target capaian, General Manager Pabrik Gula Jatiroto Gampil Dwi Susanto mengatakan akan bekerja sama dengan petani dan memanfaatkan lahan tebu petani untuk tanam bule. Meski demikian, Gampil tidak memungkiri adanya sejumlah kendala, salah satunya adalah cuaca. Yang sementara ini yang paling bagus adalah di tumpang sari dengan keperasan. Dari pengalaman ini kita akan coba untuk tanam kedelainya pada saat yang pas, yaitu di kisaran bulan April sampai bulan Juni, sehingga harapannya produksinya bisa lebih optimal lagi. Gitu. Kementerian Pertanian mengaku sudah menyiapkan skema bantuan keuangan yang meringankan petani. Kementan akan menutup kebutuhan produksi kedelai petani sebesar 12 hingga 15% dalam bentuk benih dan pupuk. Sisa kekurangan 85% akan diberikan melalui kredit usaha rakyat dengan bunga 6% per tahun. Salah satu daerah penghasil kedelai unggul dalam negeri adalah Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Luas lahan pertaniannya masih di bawah 30.000 hektar dan kisaran hasil panen 40.000 ton. Jumlah itu hanya mampu memenuhi kebutuhan konsumsi satu produsen benih di Grobogan dan sedikit untuk produsen tahu dan tempe. CV Sujina, produsen benih kedelai di Desa Sembung Harjo, Kabupaten Grobogan ini menyerap 70 hingga 80% hasil panen kedelai Grobogan. Sujono, pemilik usaha yang sudah menggeluti bisnis kedelai sejak 1988 ini mengungkapkan, kian berkurangnya lahan kedelai mengakibatkan produksi benihnya menurun. Kini ia kesulitan mendapatkan bahan baku. Kita bekerja sama dengan petani melalui kelompok taninya. Nah, di situ kita berkurang produksinya. Kenapa? Petani dan kelompok tani kurang berminat untuk menanam kedelai. Awal 2022, Sujono sudah menandatangani kontrak penjualan benih kedelai di harga Rp15.000 per kilogram. Namun di luar perkiraan, harga kedelai konsumsi menembus Rp15.000 dan berimplikasi pada naiknya harga bahan baku benih kedelai. Sementara ia harus mengeluarkan biaya produksi mulai dari perawatan kedelai, pengemasan, distribusi hingga honor pekerja. Ya memang jelas gak menguntungkan, ya rugi, tetapi misi utama saya itu kan untuk menumbuhkan rasa minat petani itu supaya menanam kedelai kembali. Ketua Umum Yayasan Insan Cita Agro Madani Indonesia, Edi Purwanto melihat persoalan utama yang dihadapi pertanian kedelai adalah kurangnya kemauan pemerintah untuk mengambil kebijakan yang berpihak pada petani. Menurut Edi Purwanto, kepincangan kebijakan terjadi karena miskinnya kolaborasi antar lembaga terkait. Selain itu, pemerintah juga perlu membuat gerakan integral yang bisa mendorong peningkatan produktivitas kedelai lokal melalui peningkatan permintaan konsumen. Ini bisa dimulai dengan mengenalkan keunggulan kedelai lokal kepada konsumen utama, yakni produsen tahu dan tempe. Bagaimana membangun kesadaran masyarakat mulai dari konsumen, kemudian pengrajin, pedagang, itu harus dilibatkan semua. Jadi jangan sampai kita wis ngoyo tanam kedelai, tetapi dari sisi sananya itu belum tergarap. Akhirnya yang terjadi sama aja, walaupun hasil produksi tinggi tetapi tidak bisa diserap dengan baik. Pengamat pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Hudori menambahkan, integrasi kebijakan ini harus mampu mendorong peningkatan teknologi pertanian dengan memperkaya varietas produk benih kedelai. Ia berharap Indonesia bisa mengikuti jejak Brasil. Sebagai negara tropis, Brasil berhasil masuk dalam daftar eksportir kedelai terbesar kedua di dunia. Itu kalau seharga 95 atau 10.000 pun itu sudah hasil.
sudah luar biasa. Apalagi mungkin nanti pemerintah bisa menaikkan harga 10.000, mungkin petani berbondong-bondong untuk tanam kedelai semai. Ketidakpastian harga kedelai membuat luas lahan kedelai semakin berkurang. Pada 2019, lahan pertanian kedelai di Grobogan masih seluas 60.000 hektar, tetapi kini hanya tersisa 12.000 hektar. Untuk itu, Kabupaten Grobogan berupaya menarik minat petani kedelai dengan jaminan harga beli di tingkat produsen benih sebesar Rp10.000 per kilogram. Sunanto, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan yakin dapat meningkatkan produktivitas kedelai lokal. Profitasnya itu potensi hasilnya bisa mencapai 3,6 ton per hektar. Di luar itu umurnya juga pendek, hanya 65 hari, kemudian bijinya besar. Jadi setiap 100 biji itu beratnya di kisaran 17-18 gram. Daya tarik lain kedelai Grobogan adalah kualitas gizinya yang diklaim lebih baik dibanding kedelai impor dan tergolong non-GMO atau tanpa rekayasa genetik. Untuk mengoptimalkan produktivitas kedelai Grobogan, dilakukan sistem tanam metuk, yakni kedelai ditanam di antara tanaman jagung saat jagung berusia 85 hingga 90 hari. Meski ditanam pada musim hujan, kedelai akan tetap bisa tumbuh optimal karena batang jagung bisa berfungsi sebagai naungan bagi kedelai yang sedang berbunga. Petani kedelai Wartoyo Abdul Aziz mengaku telah membuktikan kelebihan sistem tanam ini. Menurutnya, yang menjadi keluhan utama petani sejak lama adalah tidak adanya jaminan harga layak. Petani itu kalau seharga 95 atau 10.000 pun itu sudah hasil. Sudah luar biasa. Apalagi mungkin nanti pemerintah bisa menaikkan harga 10.000, mungkin petani berbondong-bondong untuk tanam kedelai semai. Berbeda dari Wartoyo, sejumlah petani di Desa Pojok Kabupaten Grobogan berinovasi dengan sistem tanam tumpang sari. Barep Sri Kuncoro misalnya, salah satu petani Desa Pojok yang mempraktekkan sistem kombinasi, yakni tanam kedelai hamparan dan tumpang sari. Sistem ini sudah lama dipakai oleh warga Desa Pojok untuk mempermudah penjadwalan tanam antar komoditas. Kendala utama yang dihadapi petani untuk tanaman kedelai itu ketika curah hujannya tinggi. Jadi tanaman kedelai bagus, kemudian hujan tinggi, sehingga kita dalam pasca panennya susah penanganannya. Kedelai busuk jadi harganya murah gitu biasanya. Kendalanya pada hujan. Tapi masih semangat untuk menanam kedelai? Alhamdulillah kalau untuk Desa Pojok ini sangat semangat sekali. Ya karena usia kedelai itu tergolong pendek, untuk tanam di musim berikutnya tidak ketinggalan waktu begitu. Kalau soal harga nih, saya ingin tahu pendapat Bapak, gimana harga kedelai menguntungkan tidak bagi petani? Untuk harga kedelai kisaran 3 tahun ini luar biasa, sangat-sangat luar biasa dibanding dengan tanaman yang lain. Maka ketika di tahun 2015-16 itu petani agak vakum menanam kedelai, malas karena kedelai jatuh harganya murah. Mulai tahun 2018, 19, 20 sampai sekarang petani Pojok ini semangat luar biasa dan terus bertambah luasannya. Apapun metode tanam yang digunakan, petani harus memiliki manajemen pasca panen yang tepat untuk memastikan agar kedelai tidak terendam banjir usai dipanen. Meski memiliki kualitas unggul dibanding impor, kedelai Grobogan belum mendapat tempat di dapur produsen tahu dan tempe. Rumah Kedelai Grobogan mencoba membuktikan kualitas dengan memproduksi tahu tempe menggunakan bahan baku kedelai Grobogan. Kalau di sini pakainya kan kedelai lokal, kalau di luaran masih pakai kedelai impor. Biasanya lebih sehat pakai kedelai lokal. Ini polong dari kedelai lokal? Iya. Kalau saya lihat sih enggak
nggak jauh berbeda dengan kedelai impor. Ya. Dan hasilnya secara volume dia juga cukup banyak. Cukup banyak. Selain di Kabupaten Grobogan, sejumlah petani di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur juga mengembangkan pertanian kedelai dengan sistem organik. Jauh hari, seorang petani kedelai mengatakan kedelai yang ia tanam kerap tidak memberi keuntungan karena saat panen tiba, harga selalu hancur. 6 tahun bereksperimen dengan beberapa jenis kedelai lokal, Jauh hari berhasil mengklasifikasikan sejumlah benih. Ini adalah lahan kedelai lokal dengan bentuk atau wujud dari tanamannya bisa dilihat tidak jauh berbeda dengan kedelai pada umumnya. Tapi hasil panennya, saya akan perlihatkan polongnya ternyata cukup besar. Jika dibandingkan dengan kedelai impor yang saat ini beredar di pasaran, polongnya nyaris sama dan saya meyakini kualitasnya juga sama. Dibandingkan dengan kedelai lokal biasa yang polongnya cukup kecil. Jauh hari tahu, kedelai organik tidak akan menjawab kebutuhan kedelai konsumsi dalam skala besar. Ia hanya ingin mengungkapkan kedelai bukan komoditas samping yang tidak menguntungkan. Kalau dikembalikan lagi, tanam kedelai dipaksakan sekarang, posisinya nggak menguntungkan. Jadi saya mencoba yang tanam kedelai yang sekarang ini bagaimana budaya tanam kedelai ini kembali dalam format yang lebih menguntungkan. Dengan hasil tanam kedelai organik yang memuaskan, Jauh hari meyakini kedelai lokal bisa diproduksi massal dengan kualitas baik meski tidak menggunakan sistem organik. Menurutnya, yang terpenting adalah jaminan harga, berjejaring dengan produsen tahu tempe, serta membentuk koperasi bersama dan dapat mengoptimalkan bantuan kredit usaha rakyat. Kalau harganya mungkin bisa seimbang atau bisa di atas daripada harga impor, insya Allah Indonesia tidak akan impor lagi. Insya Allah seperti itu. Lama-kelamaan petani perlahan tapi pasti akan beralih ke komoditi lain. Karena kenapa ya? Karena komoditi lain yang lebih menguntungkan. Nanti dari pemerintah, gimana pemerintah nanti buat varietas jenis apa yang bisa cepat dipanen oleh petani gitu.